Halo, perkenalkan aku Andrea Evangelista dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 4. Kali ini aku mau bahas tentang gambar vektor dan gambar bitmap. Nah, pasti udah pernah dibahas juga di pelajaran contoh dari gambar vektor dan gambar bitmap. Juga ada dijelasin apa itu gambar vektor, apa itu gambar bitmap. Nah, tapi mungkin belum bisa bedain dari lihat gambar secara langsung mana yang gambar vektor, mana yang gambar bitmap. Nah, di sini aku bakal bahas itu dan juga bahas masing-masing kelebihan dan kekurangan dari gambar vektor dan gambar bitmap. Sekarang aku mau menentukan mana yang adalah gambar vektor dan mana yang adalah gambar bitmap dari dua gambar yang ada di soal. Langkah pertama yang aku lakukan adalah nge-save gambarnya. Dari situ udah bisa dilihat yang ukuran filenya lebih kecil adalah gambar vektor. Dan dari dua gambar, gambar A dan B yang di soal, yang merupakan gambar vektor adalah gambar B, dan gambar A adalah gambar bitmap. Cara kedua yaitu aku ngezoom gambarnya. Gambar A pas di zoom itu dia pecah-pecah kotak-kotak. Nah, itu sebabnya gambar A itu adalah gambar bitmap. Nah, sekarang apa sih kelebihan dan kekurangan dari gambar vektor dan gambar bitmap? Kita bahas yuk. Pertama, kita bahas dulu kekurangan dan kelebihan gambar vektor. Kekurangan gambar vektor. Jika objek gambar dikonversikan ke bitmap, maka tidak dapat menghasilkan vektor utama lagi. Kelebihan gambar vektor. Yang pertama, ruang penyimpanan yang digunakan oleh objek gambar lebih efisien. Yang kedua, bisa dicetak dengan resolusi tinggi menggunakan printer. Yang ketiga, gambar dapat dirubah ke berbagai ukuran tanpa takut kualitasnya turun. Yang terakhir, gambar vektor lebih mudah untuk diedit. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan gambar bitmap. Kekurangan gambar bitmap, yang pertama, kualitas gambar akan pecah apabila dirubah ukurannya atau diperbesar. Yang kedua, jika objek bitmap dicetak dengan resolusi rendah, hasilnya juga akan pecah-pecah. Kelebihan gambar bitmap. Yang pertama, dapat menambahkan efek khusus sehingga hasilnya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, dapat menangkap warna dan bentuk sehingga terlihat lebih alami. Nah, sekarang udah bisa bedain kan mana gambar vektor, mana gambar bitmap. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.